ungkapkan itu kepada Tuhan, pasrahkan, maka kita akan menemukan pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Sekarang coba direnungkan, apakah aku mampu untuk menjalani peristiwa yang paling buruk dalam hidupku, yang paling tidak kusenangi. Lalu apakah aku membawanya dalam doa-doaku, dalam relasiku dengan Tuhan? Kebijaksanaan dianugerahkan kepada kita, laksana air untuk diminum. Kebijaksanaan Tuhan berakar dalam hati kita dan membahagiakan kita selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Para saudara terkasih, Paskah akan terus diperpanjang sampai dengan 8 hari, maka disebut oktav Paskah. Setiap peristiwa besar, kita juga Natal juga sama, diperpanjang sampai 8 hari, supaya kita sungguh-sungguh mengerti dan menyadari bagaimana Tuhan itu hadir dalam hidup kita dan membuat hidup kita itu menjadi berarti. Nah, kata mari di awal Ekaristi ini coba kita renungkan kembali, apakah ada dampak, manfaat, efek dari kebangkitan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kebangkitan Tuhan membuat iman kita semakin berkembang atau semakin menyusut dalam hidup kita sehari-hari? Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat, Engkau telah memulihkan kami dengan perayaan Paskah. Bimbinglah kami dengan rahmat-Mu, agar kami memperoleh kebebasan sempurna, sehingga dapat bergembira di dunia dan bersukacita di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, berkatalah Petrus kepada orang-orang Yahudi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengejam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah sabda Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaannya. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setia. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya.
Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, mulai kemarin sampai nanti hari Sabtu atau hari Minggu, itu kita akan terus disodori dengan bacaan-bacaan yang membuat kita sadar bahwa kenyataan kebangkitan orang yang sudah mati itu suatu kenyataan yang sangat sulit dimengerti. Maka terus ini keraguan para murid, ini bacaan mulai dari kemarin itu ditunjukkan tentang keteguhan para murid yang yakin bahwa Yesus itu mati, nggak ada bangkit, mati. Juga kesedihan mereka semua yang mengimani Yesus sungguh-sungguh tidak hanya sekedar percaya, tetapi sungguh-sungguh percaya dengan hati. Seperti Maria hari ini, Maria Magdalena ini, yang sungguh-sungguh demikian kehilangan. Dia nggak peduli Yesus itu bangkit atau mati, tapi minimal jenazahnya dia mau lihat. Demikian rindunya dia, demikian terikatnya dia, demikian cintanya dia. Tetapi juga
Di satu sisi, kenyataan ini menjadi kenyataan yang sulit untuk diterima. Ini yang perlu kita sadari. Dalam hal beriman, kita setiap hari pun menghadapi hal yang sama. Bekerja, kok nggak berkembang ya? Percaya, doa percaya. Tapi udah setahun, pancet. 2 tahun, tetap. Menikah ya sama. 10 tahun, ditelateni doa, gini, yes percayalah, terus. Sampai dulu saya pernah cerita, ada seorang ibu yang waktu saya pertama kali datang ke satu paroki itu, dia mengatakan, Romo bantu saya doa. Oh iya, doa apa Bu? Untuk suami saya Romo. Oh iya. Udah berapa lama doa untuk suaminya? Ya kurang lebih 27 tahun lah, seusia pernikahan saya. Oh iya. Udah 6 bulan lagi datang. Wes Romo, gak usah doa lagi. Loh kenapa? Kok tambah nemen Romo doa? Romo doakan tuh, terus suami saya kok tambah parah rasanya ini. Wes sudah berarti gak usah doa lagi. Ya wes gak doa. Ya udah, saya cuma doa, ya Tuhan berilah kekuatan. Ya wes. 3 bulan lagi datang lagi. Boh, Romo doa apa? Loh doa apa? Katanya nggak boleh doa. Ya udah nggak saya doakan. Ini kok suami saya ngajak saya doa rosario ya? Loh terus kenapa? Wah kok berubah tiba-tiba. Para saudara terkasih, Tuhan hanya menunggu satu hal yang membuat kita bisa melihat Dia yang hadir. Maria Magdalena tadi demikian sedih, demikian apa istilahnya? Tenggelam dalam perasaannya. Para murid, kalau ini kan lanjutannya dari kemarin toh, masih ingat Injilnya kemarin? Oh. Maria ini kan datang ke tempat Yesus, kubur Yesus. Lihat, loh, apa ini jenenge? Batu kok terguling, lari dia. Lari, beritahu para murid. Yesus diambil orang. Wah, Petrus, Yohanes lari juga. Wus. Terus gak mikir apa-apa. Yohanes datang duluan, ngelongok sebentar, Petrus datang langsung masuk. Yang mereka lihat adalah, hari Minggu ya? Mereka lihat adalah kubur kosong. Ada kain kafan, kain peluhnya tergulung. Nah itu. Terus mereka pulang ke rumahnya, lemas pulang. Entah mereka percaya atau enggak, dikatakan pulang ke rumahnya. Sedangkan Maria ini duduk di sebelah kuburnya itu. Di kubur itu sambil sedih. Mereka berjuang. Besok kan kita dengar 2 orang murid dari Emmaus yang demikian dengan pikirannya, terus berjuang mau mengerti kenapa Yesus kok mati. Yang mereka pikir itu mati. Kebangkitan, harapan baru tidak ada. Maka pada saat kita terpuruk, ya gitu yang terjadi. Yang ibu tadi itu yang berdoa tuh 27 tahun untuk suaminya, terus tambah 6 bulan lagi, dia mengatakan, Romo nyerah. Aku udah berdoa, terserah Tuhan. Saya manut sama Gusti Allah, Dia mau buat suami saya bagaimana, terserah. Peristiwa kebangkitan akan memberi kita kekuatan jika pada saat kita menghadapi suatu persoalan dan kita menyerah kepada Tuhan, pasrah kepada kehendak Tuhan. Maka pada saat tadi Maria melihat Yesus yang tidak dia sadari, dikira penunggu taman, dia berteriak tentang persoalannya. Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan letakkan dia, biar aku mengambilnya. Maria baru sadar tentang siapakah yang sedang berbicara dengan dia pada saat Maria berhubungan secara pribadi, punya relasi pribadi. Yesus mengatakan, Maria, menyebut nama. Lalu Maria mulai mengenali Tuhan hadir di dalam hidupnya, dalam segala kejatuhannya, dalam segala persoalan hidupnya yang paling berat sekalipun. Maka kalau kita mengalami suatu hal yang paling berat, 1, berpasrah. 2, jalinlah relasi yang sangat pribadi dengan Tuhan. Datanglah, bukan dengan rumusan-rumusan doa, tetapi tadi itu seperti Maria, meskipun kita tidak menyadari Tuhan yang hadir, datang, kenallah Tuhan, ungkapkan doa-doa kita, kerinduan hati kita yang paling dalam, apa? Itu kan paling dalam. Nah, sudah segitu,
maka kita akan menemukan Tuhan yang mungkin melampaui pikiran kita. Tuhan, orang mati kok bisa bangkit, itu kan melampaui pikiran kita. Aku nggak ngerti lagi kenapa aku mengalami hal ini. Kenapa aku harus menjalani hal-hal ini? Maka ungkapkan itu kepada Tuhan, pasrahkan, maka kita akan menemukan pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang coba direnungkan, apakah aku mampu untuk menjalani peristiwa yang paling buruk dalam hidupku, yang paling tidak kusenangi. Lalu apakah aku membawanya dalam doa-doaku, dalam relasiku dengan Tuhan? Kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka arahkanlah usahamu kepada alam hidup yang mulia, tempat Kristus memerintah di sisi kanan Allah. Arahkanlah perhatianmu kepada harta surgawi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah permohonan kami. Kami telah Kau anugerahi rahmat pembaptisan. Semoga kami dapat memperoleh kehidupan dan kebahagiaan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara sekalian, mereka semua yang kita doakan, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.